Shalom Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini. Mari siapkanlah hatimu untuk kita boleh datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Sekalipun masih kita lakukan ibadah raya secara online, namun percayalah bahwa dimanapun kita berada, baik di gunung maupun di lembah, di sana ada Yesus yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita sekalian. Mari kita akan angkat satu pujian, ku menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian bagi kemuliaan nama Bapa di sorga. Pada pagi hari ini, siapapun Anda pada saat pagi hari ini, datanglah sungguh-sungguh kepada Yesus. Dia pasti akan menolong saya dan saudara. Ku menyembah-Mu ya Yesus.
sini. Pagi hari ini, dialah Bapa, Engkau sendiri akan menolong mereka. Mungkin mereka datang dengan beban dan pergumulan hidup yang berat. Kami percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya pertolongan, Yesus satu-satunya gunung batu dan perisai buat kami sekalian. Hanya Engkau satu-satunya jawaban buat kami semuanya. Karena Bapa, biarlah Engkau menjamah setiap pribadi, Engkau menguatkan, Engkau menghibur mereka semuanya ya Allah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Sahabat dan terkasih, siapkanlah hatimu. Kita akan meteraikan kebaktian pada pagi hari ini. Biarlah berkat dan kasih Tuhan melimpah buat kita semuanya. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya daripada pihak Allah Bapa, yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu maka pada pagi hari ini, turunlah kerja saudara-saudari sekalian, berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan berkati ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, saat pagi hari ini hingga hari yang beratabakan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau ya Allah, atas anugerah kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, hari lepas hari hingga pada saat pagi hari ini. Sekalipun di sana sini ada rintihan tangis, duka dan air mata, wabah COVID-19 melanda di mana-mana, tapi kami boleh melihat kasih dan penyertaan daripada Tuhan Yesus yang begitu sempurna untuk kami sekalian. Karena Bapak, kami bisa bersyukur kepada Engkau. Kami diselamatkan, kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh memuliakan Engkau. Kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih hidup, bukan karena kami baik, tapi kami tahu semua semata-mata karena anugerah-Mu, semua semata-mata karena kasih karunia-Mu. Karena Bapak, segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat kembali kepada Engkau. Kami beruntuk bangsa dan negara kami ya Allah. Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah para pemimpin bangsa kami, selamatkanlah seluruh anak bangsa ya Allah, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Kolorote, semua diselamatkan oleh Engkau. Lebih khusus Tuhan, untuk Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai pemimpin negara kami, Allah memberikan hikmat dan kekuatan kepada mereka ya Allah, untuk menangani akan segala hal di dalam bangsa ini. Biarlah Bapa, mereka dalam menjalankan roda pemerintah dalam bangsa ini, mereka melakukannya dalam takut akan Tuhan. Demikian pula Tuhan Yesus, kota-kota dimanapun kami berada saat pagi hari ini, semua diberkati oleh Tuhan, sejahtera, aman dan bebas COVID-19 di dalam nama Yesus.
Lebih khusus Tuhan untuk kota kami Boyolali, Engkau kiranya memberkati. Boyolali bebas corona, Boyolali makmur, Boyolali sejahtera, Boyolali aman, Boyolali tetap tersenyum di dalam nama nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian Tuhan kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seberang muka bumi ini, semua diberkati oleh Tuhan, semua dilawat oleh Tuhan. Walaupun sampai hari ini Bapa, kami belum bisa kembali untuk melakukan kegiatan ibadah sebagaimana biasanya, namun kami boleh melihat kasih dan penyertaan pada Tuhan Yesus begitu sempurna untuk gereja Tuhan. Kami berdoa ya Allah, biarlah Bapak lewat wabah COVID-19 ini, semua orang boleh ingat dan sadar bahwa hidup ini sementara dan mereka mau kembali kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa ya Allah, biarlah Bapa Engkau memberkatikan gereja Tuhan dan umat Tuhan, lebih khusus Tuhan untuk GPIAI di seluruh persada Nusantara, diberkati oleh Engkau. Kami juga berdoa khusus Tuhan untuk pemimpin kami, gembala kami, Bapak Surya dan Ibu. Tuhan Engkau berkati mereka ya Allah, berikan kesehatan untuk mereka sekalian, berikan mereka umur panjang ya Allah, terutama untuk Ibu Surya. Biarlah Engkau pulihkan kesehatan dari ibu sehat dan kuat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan khususnya Bapak untuk jemaat Tuhan GPI Fata Boyolali dimanapun mereka berada, dan juga para pemirsa pada pagi hari ini, apapun beban mereka, apapun pergumulan mereka, kami percaya hari ini hari mujizat, hari ini hari anugerah, hari ini hari lawatan Allah, di mana Engkau akan bertindak, Engkau akan melawat umatnya, Engkau akan membebaskan kami, Engkau akan jadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan suara firman Allah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akan mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita akan belajar bersama-sama daripada firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama perhatikan di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Bahkan lebih berbahagia Anda dan saya yang percaya, setia dan taat melakukan firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka saya percaya mujizat demi mujizat, anugerah demi anugerah, dan kasih karunia demi kasih karunia akan Anda dan saya alami dalam kehidupan ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah suara firman Tuhan kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Roh Kudus, bukakan setiap kebenaran daripada firman Allah untuk kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin.
Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dua orang misionaris yang tinggal berseberangan. Mereka masing-masing memiliki seekor anjing bulldog dan herder. Anjing bulldog ini sering pergi ke rumah seberang, ke tempat si herder. Setiap kali bertemu, mereka selalu berantem dengan hebatnya. Jelas, si herder yang memiliki tubuh dan kekuatan yang lebih besar, dia menjadi menang. Hampir setiap hari hal itu terjadi. Si bulldog yang kalah, ketika tidak sanggup lagi, ia kemudian pergi. Namun besok harinya ia datang kembali ke tempat si herder dan berkelahi lagi. Si herder selalu menang, tapi si bulldog selalu datang kembali. Lama-kelamaan si herder merasa gentar juga. Akhirnya setiap kali si bulldog datang ke tempatnya, si herder lari bersembunyi karena takut sama si bulldog. Saudara, hidup ini adalah merupakan sebuah perlombaan. Hidup ini adalah merupakan sebuah pertandingan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang dalam kehidupan ini pasti ingin untuk menjadi pemenang. Bahkan firman Allah berkata kepada kita sekalian, lebih daripada seorang pemenang. Namun sahabat, kemenangan bukan hanya ketika kita berhasil mengalahkan lawan di suatu pertandingan, mencapai prestasi terbaik, atau mendapatkan semua yang kita inginkan dalam hidup ini. Kemenangan adalah saat dimana kita dapat melawan suatu kegagalan, mengatasi musibah dan bangkit dari suatu keadaan yang menyedihkan. Kemenangan adalah saat dimana seseorang merasa sangat terpuruk, tetapi mampu berjuang menghancurkan semua tantangan tersebut. Kemenangan adalah saat dimana seseorang bisa menjadi saksi betapa kasih dan kuasanya Tuhan atas kehidupan umatnya. Saudara yang terkasih, jemaat di kota Roma adalah jemaat di kota besar, dan Roma adalah merupakan ibu kota daripada negara Romawi pada waktu itu. Sebagai orang-orang Kristen atau pengikut Kristus pada waktu itu, mereka dianggap sebagai sekte pada waktu itu. Mereka seringkali mengalami penindasan dan ketidakadilan, khususnya dari orang Yahudi dan juga pemerintah Romawi. Tidak jarang pasukan Romawi yang menangkap dan menyiksa orang Kristen dan memaksa mereka meninggalkan iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan dan menyembah kepada dewa-dewa Romawi atau patung kaisar pada waktu itu. Namun demikian, jemaat Tuhan yang ada di Roma pada waktu itu, mereka tetap tabah dan menjaga iman mereka, sekalipun ada di antara mereka yang disiksa, dipukul, bahkan mati dengan cara diadu dengan binatang buas. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ada begitu banyak tantangan yang menimpa akan jemaat Tuhan yang ada di Roma pada waktu itu, mereka tetap kuat, mereka tetap menjaga iman, dan mereka menjadi pemenang, dan lebih daripada seorang pemenang, karena mereka berani mengandalkan akan Kristus Yesus Tuhan dalam kehidupan mereka sekalian. Sahabat yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya tidak lepas daripada berbagai tantangan, tentunya tidak lepas daripada berbagai persoalan yang kita alami dalam kehidupan ini. Namun saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak anak Tuhan yang merasa kalah, banyak anak Tuhan yang menjadi putus asa dan kecewa ketika ada begitu banyak tantangan, pergumulan, persoalan kehidupan menimpa akan kita sekalian. Namun sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah datang kepada kita sekalian, kita adalah pemenang dan lebih daripada seorang pemenang. Saudara, bagaimana caranya kita menjadi pemenang dan lebih daripada seorang pemenang? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan lewat kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Yang pertama, agar kita menjadi pemenang dan lebih daripada seorang pemenang, maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengizinkan Allah senantiasa ada di pihak kita. Saya ulang sekali lagi, mengizinkan Allah senantiasa ada di pihak kita, supaya Anda dan saya menjadi pemenang. Maka lebih daripada seorang pemenang, Anda dan saya harus mengizinkan Allah, Anda dan saya harus mengizinkan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada di pihak saya dan saudara. Firman Allah berkata di ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di Roma, sekalipun mereka mengalami berbagai penindasan, sekalipun mereka mengalami berbagai siksaan dan aniaya, baik daripada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Romawi, khususnya tentara-tentara Romawi pada waktu itu, mereka tetap kokoh dan kuat, mereka tetap menjaga iman mereka dan ketaatan mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Mereka tidak goyah, mereka tidak putus asa, mereka tidak kecewa. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena iman jemaat Roma yang tetap teguh menghadapi aniaya tersebut, Rasul Paulus kemudian mengatakan kepada jemaat Tuhan di Roma agar mereka tidak takut, karena Allah saja ada di pihak mereka. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah ada di pihak daripada jemaat Roma pada waktu itu, siapakah yang akan melawan mereka? Ini bukan berarti bahwa Tuhan akan membela jemaat Roma sehingga ketika mereka melawan binatang buas, maka binatang tersebut menjadi jinak dan mujizat lainnya. Akan tetapi Paulus hendak mengatakan bahwa jika Allah ada di pihak daripada jemaat Tuhan di Roma pada waktu itu, maka sekalipun ada begitu banyak tantangan yang menimpakan kehidupan mereka sekalian, sekalipun ada begitu banyak orang yang bangkit untuk melawan mereka, mereka bahkan membunuh mereka, namun saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka akan tetap menang. Karena ketika mereka melawan jemaat Tuhan yang ada di Roma, mereka bukan melawan manusia, tetapi mereka melawan Allah. Dan ketika mereka melawan Allah, mereka pasti akan dikalahkan. Karena Allah adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Dia adalah pribadi yang luar biasa, yang dapat mengalahkan segala kekuatan musuh, bahkan lawan sekalipun. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan pasti penuh dengan berbagai pergumulan. Akibat banyaknya pergumulan, kata orang, hidup ini merupakan sebuah perlombaan. Ada saatnya kita menang, ada saatnya kita kalah, ada saatnya jatuh, ada saatnya kita bangun. Jatuh bangun, kalah dan menang, itu adalah merupakan sebuah realitas dalam kehidupan ini. Namun masalah yang terbesar, masalah yang paling berat adalah ketika kita merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita sekalian. Sahabat yang terkasih, orang yang menang bukanlah orang yang selalu kuat, melainkan orang yang menang adalah orang yang menaruh percaya bahwa Allah senantiasa ada bersama-sama dengan dia, bahwa Allah senantiasa ada di pihak dia. Maka sekecil apapun hidupmu, kalau engkau percaya, kalau engkau yakin Allah ada di pihakmu, maka engkau adalah pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah hatimu. Apapun persoalan yang kau alami dalam kehidupan ini, ingat, jika engkau yakin bahwa Allah senantiasa ada di pihakmu, maka percayalah engkau adalah pemenang, bahkan engkau lebih daripada seorang pemenang. Hal yang kedua saudara, yang perlu kita perhatikan agar kita menjadi pemenang dan lebih daripada seorang pemenang adalah kita harus berani percaya bahwa Allah adalah pembela kita yang sejati. Saya ulang sekali lagi, agar kita menjadi pemenang dan lebih daripada seorang pemenang, maka kita harus berani percaya, berani yakin bahwa Allah adalah pembela kita yang sejati. Sahabat yang terkasih, ayat yang ke-33 dikatakan, siapakah akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa sekalipun jemaat di Roma, mereka menghadapi berbagai ancaman, hukuman, siksa dan aniaya, bahkan dibunuh dan mati dan lain sebagainya. Namun saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah membela mereka. Allah senantiasa ada di pihak mereka. Allah senantiasa menolong mereka sekalian. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika demikian siapakah akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jika manusia dibebaskan oleh Allah, maka ia juga akan dibebaskan daripada setiap gugatan. Iman kita ada di dalam Kristus yang mati dan bangkit kembali dan
hidup selama-lamanya. Kita percaya bahwa kita semua adalah orang-orang hukuman, orang-orang yang menjadi seteru atau musuh daripada Allah. Tetapi ketika Anda dan saya dibebaskan oleh Kristus Yesus Tuhan lewat kematian dan kebangkitannya, maka Anda dan saya dijadikan sebagai orang-orang yang menang karena Allah yang membela kita. Sahabat yang terkasih, siapakah Allah kita sehingga kita sebagai orang-orang berdosa Dia rela membela kita? Bahkan bukan hanya membela kita, tetapi Dia rela mati buat saya dan saudara. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia adalah pembela saya dan saudara yang sejati di dalam kehidupan ini. Sahabat yang terkasih, mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Mungkin saat ini kita digugat oleh banyak orang dan sebagainya. Kita dituduh sebagai orang yang bersalah dan sebagainya. Tapi yakinlah, Allahmu dan Allahku, Yesusku dan Yesusmu adalah pembela yang sejati buat saya dan saudara. Sekalipun orang lain tidak peduli dengan engkau, sekalipun orang lain meninggalkan engkau dan sebagainya, tapi ingat, Allahmu dan Allahku adalah pembela buat saya dan saudara dalam segala hal dan di dalam segala perkara. Sahabat, Allah telah membebaskan kita. Lalu siapa yang dapat menggugat kita? Jawabannya ialah bahwa Ia adalah hakim bagi seluruh umat manusia, termasuk saya dan saudara. Dan sang hakim yang luar biasa adalah Yesus Kristus Tuhan. Ialah satu-satunya yang mempunyai hak untuk menggugat. Tapi bukan itu yang Ia lakukan. Ia duduk sebelah kanan Allah dan membela kita. Dan oleh karenanya saya dan saudara diselamatkan oleh anugerah dan kasih karunia daripada Allah. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingat ketika dalam pelayanan awal di Boyolali, satu ketika ada seorang anak Tuhan yang sedang diadukan karena sebuah masalah, sehingga kemudian masalah ini dibawa ke pengadilan. Lalu kemudian bersama-sama dengan anak Tuhan ini kami berdoa bersama-sama. Saya menguatkan dia, saya mengingatkan kepada dia bahwa sesungguhnya Yesus adalah pembela yang sejati buat orang ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kemudian ketika hari persidangan akan dimulai, lalu kemudian vonis akan dijatuhkan, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian saya berjumpa dengan orang ini, dan maaf orang ini ada di Jogja, saudara kasih. Pada waktu itu saya kemudian mengingatkan orang ini tentang firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat yang ke-17, di mana firman Allah berkata bahwa setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah menjadi bagian daripada hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripada Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat yang terkasih, ketika sidang pengadilan akan dimulai, saya menyampaikan firman Tuhan ini untuk orang ini. Saya begitu meyakinkan dia bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan apapun tuduhan yang dituduhkan kepada kekasih Tuhan ini di pengadilan akan dibuktikan salah. Dan sahabat yang terkasih, saya terus berdoa buat orang ini. Dan kemudian kurang lebih jam 11, jam 10, jam 11 vonis pengadilan dijatuhkan. Dan apa yang terjadi saudara? Benar-benar Allah menggenapkan janji firman-Nya. Orang ini dibebaskan, dan setiap tuduhan yang dituduhkan kepada orang ini dibuktikan di pengadilan bahwa setiap tuduhan itu salah dan benarlah seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau di pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah menjadi bagian daripada saya dan saudara sebagai hamba Tuhan, dan kebenaran yang ada dan saya terima daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat, firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan itu berkuasa. Ketika engkau sungguh-sungguh mengimani dan percayakan janji firman Allah, maka terjadilah seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sahabat yang terkasih, apa yang engkau alami saat ini, mungkin orang sedang menuduh engkau, orang sedang menista engkau, orang sedang melontarkan berbagai tuduhan kepada engkau. Engkau dianggap remeh, engkau dituduh melakukan ini dan itu. Tapi sahabat yang terkasih, datanglah kepada Yesus. Apapun tuduhan yang dituduhkan kepada engkau, apapun yang mereka siapkan buat engkau, percayalah Allahmu dan Allahku pasti akan membela saya dan saudara. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Datanglah kepada Yesus pada saat pagi hari ini. Apapun yang kau alami, percayalah Yesus pembela yang sejati buat saya dan saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal selanjutnya supaya Anda dan saya menjadi pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang, maka Anda harus yakin sungguh-sungguh bahwa kita adalah kekasih Kristus. Saya ulang sekali lagi, supaya Anda dan saya menjadi pemenang dan lebih daripada seorang pemenang, maka Anda harus sungguh-sungguh yakin bahwa Allah kita, bahwa kita adalah kekasih Allah. Kita, Anda dan saya adalah kekasih Kristus. Ayat 38 dan 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat yang terkasih, maksud Paulus dalam ayat yang ke-38 dan 39 adalah untuk mengingatkan jemaat di Roma bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk mereka pada waktu itu karena kasih-Nya yang begitu besar untuk mereka sekalian. Dahulu mereka adalah seteru daripada Allah, tetapi kini mereka adalah kekasih Allah. Sebagai orang-orang yang terkasih, Yesus akan membela mereka dalam segala hal sebagaimana seorang membela akan kekasihnya. Oleh karena itu, tidak akan ada satu kuasa apapun yang akan memisahkan mereka daripada kasih Kristus pada waktu itu. Oleh karena itu, tidak ada hal apapun yang dapat memisahkan jemaat di Roma dengan kasih Kristus. Mereka tetap mengasihi Kristus walaupun mengalami penindasan, diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan Romawi, kesesakan karena harta benda mereka disiksa, penganiayaan di mana mereka dipukul dan dianggap sebagai pemberontak karena tidak mau menyembah kepada dewa Romawi ataupun patung kaisar pada waktu itu. Mereka mengalami kelaparan di mana mereka dimasukkan ke dalam penjara, diberi makan sangat sedikit atau tidak sama sekali. Mereka mengalami ketelanjangan karena diperlakukan sebagai budak yang akan diumpankan kepada binatang buas, bahkan bahaya dan pedang, kematian diri mereka sekalipun. Namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kekasih Allah mengasihi mereka, Allah tetap menolong mereka karena iman mereka kepada Kristus. Mereka senantiasa dibayangi oleh bahaya maut setiap harinya, tetapi dalam kondisi sulit yang ekstrim seperti itu, mereka siap bahkan jika harus mati sekalipun, ibarat domba yang sedang mengantri untuk disembelih. Mereka tetap kokoh dan kuat karena mereka percaya bahwa mereka adalah kekasih Kristus. Paulus hendak menunjukkan keyakinannya sebagai orang yang percaya bahwa apapun yang ada di langit, di bumi, di bawah tanah, tidak akan ada yang sanggup untuk menghalangi kasih Kristus yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya dan saudara pun dahulu adalah seteru Allah, tapi karena kasih Allah yang begitu besar kepada saya dan saudara, kini Anda dipanggil menjadi sahabat-sahabat Allah. Anda adalah kekasih Allah yang begitu luar biasa. Siapapun Anda pada pagi hari ini, Anda adalah pribadi-pribadi yang disayang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia begitu membela Anda sebagaimana seorang pembela, seorang kekasih membela akan cintanya terhadap kekasihnya. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah di mana ada seorang bernama Rodengo dan Liesl May. Rodengo berusia 30 tahun. Ia sangat mencintai kekasihnya dan berharap ia bisa menikah dengan kekasihnya pada suatu saat nanti. Namun apa yang boleh dikata saudara kekasih, takdir ternyata harus berkata lain. Menjelang hari bahagia mereka, Roden, kekasih daripada Liesl May, itu didiagnosis menderita kanker hati stadium 4. Roden tetap meminta Liesl untuk menikah dengannya, meskipun kondisinya sangat kritis pada waktu itu. Semuanya itu dilakukannya karena dia begitu mencintai akan kekasihnya. Wanita yang selalu setia menampingi Roden itu langsung menerima pinangan pria pujaannya tanpa pikir panjang. Entah mati ataupun hidup, yang penting cinta. Karena kondisi Roden yang lemah, dia dan kekasihnya terpaksa harus melangsungkan pernikahan mereka
di sebuah rumah sakit pada waktu itu. Namun saudara yang terkasih, setelah acara pernikahan selesai, kurang lebih 12 jam kemudian, mereka mempersiapkan pernikahan tersebut. 2 Juli akhirnya mereka menikah. Pasangan yang saling jatuh cinta itu dikelilingi oleh sanak saudara mereka yang ikut merasa bahagia dengan pernikahan tersebut. Walaupun pernikahannya itu berlangsung di rumah sakit. Sayangnya saudara, pernikahan ini berlangsung dengan begitu mewah, dengan begitu luar biasa. Namun sahabat, beberapa jam setelah acara resepsi yang begitu membahagiakan, Roden, sang kekasih daripada Liesl, harus menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggalkan kekasihnya yang baru dinikahi dalam hitungan beberapa jam kemudian. Sahabat, kasih seorang manusia ada batasnya. Kasih seorang suami ada batasnya. Kasih seorang istri ada batasnya. Kasih seorang kekasih atau pacar itu ada batasnya. Walaupun mungkin ada saatnya dia berkata, sayang, kalau tanpa cinta kepada engkau, rasanya hidup di dunia ini seperti sayur tanpa garam. Ya, ketika hujan dan badai sekalipun dia tetap menerjang. Lalu kemudian tiba-tiba nongol dan kemudian Anda mulai bertanya kepada dia, sayang, oh kenapa hujan rintik-rintik seperti ini? Dan kemudian dia berkata, sayang, rintik-rintik hujan itu menusuk hati saya sehingga saya tidak pernah berdiam diri. Dan saya harus berjumpa dengan Anda. Semuanya itu dilakukan hanya karena cinta. Sahabat yang terkasih, coba Anda bayangkan bagaimana perasaan Anda sebagaimana yang dialami oleh Liesl, yang dia harus kehilangan kekasihnya. Setelah mereka menikah hanya beberapa saat kemudian, kekasihnya meninggal dunia. Sahabat yang terkasih, walaupun Roden meninggalkan kekasihnya dalam hitungan beberapa jam kemudian setelah mereka menikah, namun saya mau sampaikan buat Anda dan saya pada pagi hari ini, Yesus Kristus Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia adalah kekasih yang sejati buat saya dan saudara. Dia adalah penolong Tuhan dan juru selamat buat saya dan saudara. Dunia malah mengecewakan engkau, dunia malah meninggalkan engkau, orang-orang terkasih malah mengecewakan engkau, orang-orang terkasih malah melukai engkau, sahabat-sahabat dekat malah berlari dan meninggalkan engkau. Namun ingatlah, Tuhan Yesus sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan engkau. Karena Anda dan saya, apapun keberadaanmu, apapun latar belakangmu, Anda dan saya berharga di hadapan Tuhan. Anda dan saya adalah kekasih-kekasih Allah yang luar biasa. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan berputus asa, jangan kecewa. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang kau alami dalam kehidupan ini, Yesus amat sangat mengasihi saya dan saudara. Karena itu sahabat yang terkasih, jadilah umat pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Dan biarlah semua hal yang kita perlukan untuk menjadi lebih daripada pemenang telah tersedia di depan mata Anda. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah Anda terus berlomba untuk menjadi pemenang. Dan sesungguhnya lebih daripada seorang pemenang. Sahabat yang terkasih, ketika engkau menang di dalam kehidupan ini, ketika engkau menang menghadapi dan melewati berbagai persoalan hidup dalam kehidupan ini, maka firman Allah menjanjikan beberapa hal untuk saya dan saudara. Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, barang siapa menang, dia akan beri makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Wahyu 2 ayat 11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Wahyu 2 ayat 17. Bahkan Wahyu 2 ayat 26 dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa,
Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sahabat, hidup di dunia ini penuh dengan berbagai tantangan. Hidup di dunia ini adalah sebuah pertandingan yang begitu luar biasa. Mungkin ada saja engkau mencucurkan darah dan keringat. Mungkin ada saja engkau seolah-olah putus asa dan kecewa. Tapi pada pagi hari ini, jadilah pemenang, lebih daripada seorang pemenang, dan mahkota kehidupan, anugerah terbesar Tuhan Yesus sediakan buat saya dan saudara. Jadilah pemenang dan lebih daripada seorang pemenang. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah suara firman Tuhan kita sekalian. Pada pagi hari ini, marilah kita berdatang kepada Kristus Yesus Tuhan. Dia adalah kekasih buat kita sekalian. Dia sayang saya dan saudara. Kita naikkan satu pujian. Sangat besar anugerah-Mu. Sahabat, dahulu kita adalah setru Allah, tapi oleh anugerah dan kasih daripada Allah, kita semua diselamatkan oleh Dia. Mari kita akan naikkan pujian ini. Sangat besar anugerah-Mu. Sangat besar anugerah-Mu yang telah sesatan terhilanglah, dulu sesat dan terhilanglah. Selamat aku kini. Saudara, saya dan saudara dahulunya adalah orang-orang berdosa. Dan akibat daripada dosa Anda dan saya menjadi setru daripada Allah. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan saya dan saudara, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Anda dan saya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Datanglah sahabat kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Engkau yang tertindas dengan berbagai beban dan persoalan kehidupan, engkau mungkin disisihkan, dibuang. Engkau mungkin diperhadapkan dengan berbagai tuduhan, ancaman dan sebagainya. Namun percayalah, Tuhan Yesus pasti akan membela dan menolong engkau dan saya. Karena engkau dan saya adalah kekasih-kekasih Allah. Apapun situasi dunia ini, mungkin engkau melihat dirimu sebagai orang yang gak ada artinya apa-apa. Namun dengarkan baik-baik, Anda dan saya adalah pribadi-pribadi yang berharga di depan Tuhan. Karena Anda dan saya telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Anda dan saya adalah kekasih daripada Kristus Yesus Tuhan. Sahabat yang terkasih, mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dan kalau Anda saat ini sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah, persoalan, pergumulan hidup yang begitu berat, rasa-rasanya Anda gagal, rasa-rasanya Anda kalah, tidak bisa berbuat apa-apa pada pagi hari ini. Tidak ada seorang pun yang membela engkau, tidak ada seorang kekasih pun yang mendampingi engkau. Datanglah kepada Yesus. Yesus kekasih yang sejati buat saya dan saudara. Sangat besar anugerah-Mu yang telah ku alami. Dulu sesat dan terhilanglah. Selamat aku
mungkin saat pagi hari engkau sedang ada dalam pergumulan dan persoalan hidup yang berat. Ada begitu banyak tuduhan, ancaman yang mengancam akan kehidupanmu. Tidak ada seorang pun yang peduli dan mengasihi engkau. Tidak ada seorang pun yang membela engkau dalam kehidupanmu. Ketika engkau menghadapi berbagai masalah dan persoalan kehidupan, saya mau sampaikan sebuah kabar baik buat engkau dan saya. Yesus pembela yang sejati, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat buat saya dan saudara. Yesus adalah kekasih yang sejati buat saya dan saudara. Dia mengasihi engkau. Dia sayang kepada Anda dan saya. Dia tidak pernah memandang rupa sahabat, tapi kasihnya amat sangat besar buat saya dan saudara, sehingga justru Dia rela mati buat saya dan saudara. Kalau engkau adalah orangnya, datanglah kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Angkat tangan kanan di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di dadamu. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, lihatlah orang-orang yang mengangkat tangan mereka kepada Engkau pada saat pagi hari ini. Kenalilah mereka dan lihatlah betapa beratnya penderitaan yang mereka alami saat pagi hari ini. Bapa di sorga, masalah apapun yang mereka alami, masalah ekonomi, masalah makan minum, masalah keluarga dan lain sebagainya. Oh, atau mungkin saat ini mereka sedang diperhadapkan dengan berbagai tuduhan dan ancaman sekalipun. Kami tahu bahwa Yesus Engkau adalah pembela buat mereka sekalian. Hadirlah Bapa, oh menjadi penolong dan Tuhan serta Juru Selamat pribadi buat mereka sekalian. Biarlah Bapa Engkau sering ada di pihak mereka. Dan biarlah Bapa, oh Engkau nyatakan kasih-Mu buat mereka sekalian. Siapa mereka ya Yesus pada pagi hari ini, dengan tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah Bapa mereka boleh merasakan akan kasih Kristus menjamah dan memenuhi akan kehidupan mereka sekalian. Di dalam nama Yesus, setiap persoalan hidup yang berat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan bela, Tuhan sayang kepada mereka semuanya, Tuhan sayang mereka semuanya. Kasihanilah mereka Bapa, kasihanilah kami semuanya pada pagi hari ini. Berikan kelegaan, berikan jalan keluar, bela kami dan selamatkan kami. Bahkan berilah kami untuk menang dan lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Bapak untuk mereka-mereka yang sakit. Yesus ulurkan tangan pengasihan. Kau jamah mereka dalam nama Yesus. Segala kutuk kuasa sakit penyakit aku patahkan dalam nama Yesus. Sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Semua beban terlepas, anugerah terbesar dari Allah dinyatakan untuk kami semuanya. Haleluya. Sahabat yang terkasih, kalau ada di antara saya dan saudara pada pagi hari ini, kau yang mungkin sementara mendengarkan akan suara firman Allah lewat live streaming ataupun lewat YouTube pada kesempatan pagi hari ini, dan engkau mau datang kepada Yesus karena engkau belum memiliki kepastian dalam kehidupan ini. Kalau nanti satu ketika engkau dipanggil pulang oleh Tuhan, kemana engkau akan pergi? Sahabat, izinkanlah saya sebagai hamba Tuhan untuk menyapa engkau. Siapapun engkau dan apapun pergumulan hidupmu, apapun latar belakangmu, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus mati bagi engkau. Tuhan Yesus bangkit bagi engkau. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat buat engkau di sorga. Karena datanglah kepada Yesus pada pagi hari ini. Terimalah anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus. Pada kau dan saya pasti akan diselamatkan. Dan sebagaimana janji firman Tuhan, kalau engkau menang untuk menerima Yesus pada pagi hari ini, engkau akan ada bersama Yesus di sorga kekal selama-lamanya. Ini adalah kesempatan yang terbaik buat sahabat. Jangan menunda sampai hari esok, karena hari esok memiliki kesusahan tersendiri. Datanglah kepada Yesus. Dan kalau engkau adalah orangnya, angkat tangan kanan di hadapan Tuhan, taruh tangan kiri di dadamu. Ikuti saya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kasihanilah saya orang berdosa ini. Ampuni saya akan segala dosa dan kesalahan saya. Asal dari Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kau datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa termasuk saya ini. Kau mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kau telah kembali ke sorga. Kau menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau termasuk saya. Karena Tuhan Yesus, saat ini saya membuka pintu hati saya. Saya mengundang Engkau. Masuklah, masuklah, masuklah saat ini. Bertahtalah menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku. Saat pagi hari ini sampai hari Maranatha, catatlah namaku dalam kitab kehidupanmu, sehingga ketika Engkau datang kembali, Kau mengenal akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Aku sudah selamat.
aku menang bersama Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat yang terkasih, buat Anda yang baru menerima Yesus untuk pertama kalinya, Yesus berkata, pada hari ini Dia akan memberikan kepada engkau kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Namamu telah tercatat dalam kitab kehidupan. Percayalah, ketika dunia berakhir atau Anda dan saya dipanggil pulang oleh Tuhan, satu ketika nanti kita akan berjumpa bersama Yesus di sorga yang kekal dan abadi. Demikianlah suara firman Tuhan sekalian pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus mulai nyata buat kita semuanya. Untuk jemaat Tuhan yang ada di GPF atau Boyolali, sementara kita masih tetap melakukan kegiatan ibadah secara online karena situasi belum begitu kondusif. Memang sudah ada surat edaran untuk kita boleh melaksanakan ibadah, tapi ada begitu banyak prosedur yang harus kita lakukan dan kita harus berhati-hati. Jangan sampai kemudian gereja kita akhirnya tertutup untuk selamanya dan kita tidak mendapatkan kesempatan untuk beribadah lagi karena ada wabah COVID-19 yang melandakkan gereja kita atau jemaat kita. Karena itu bersabarlah, tepat dan indah pada waktunya kita pasti akan kembali bersama-sama beribadah bersama-sama sebagaimana biasanya. Demikian saudara, marilah kita akan akhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan doa. Pulanglah saudara-saudara yang terkasih ke dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan masing-masing. Tadahkanlah tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera pada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan berkati ibu dan bapak serta saudara-saudara yang terkasih saat pagi hari ini hingga hari menata, bahkan sampai selama-lamanya. Keberkatanlah Anda semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah pemenang dan lebih daripada seorang pemenang. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Jadilah pemenang lebih daripada seorang pemenang. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang bersama dengan saya, Pendeta Noh Asbanu. Shalom.